Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Gunarto, Profesor Dr. Haji Gunarto SHM Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Shodiq MSI AKCA beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ahmad Muzaki Nurdin Eshum selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Irwan Soekardi selaku Business Manager dari Emerald Publishing dan juga narasumber kita pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta, kami ucapkan selamat datang pada acara sosialisasi pemanfaatan e-jurnal Emerald Insight pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan pada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafaat-Nya di hari akhir. Amin. Perkenalkan, nama saya Dwi Vera Alicia Inami, pustakawan dari UPT Perpustakaan Unisula, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, peserta sosialisasi pagi hari ini, jika ingin mengetahui informasi terupdate mengenai perpustakaan Unisula, silahkan Bapak Ibu bisa memfollow akun sosial media kami di @unisula_library, atau jika ada pertanyaan terkait layanan kami, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline kami di 0898 2846 161. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, perkenankan saya pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unisula. Yang ketiga, welcome speak oleh Kepala Perpustakaan Unisula. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, pembagian presensi. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Perpustakaan Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Shodiq MSI AKCA. Kepada beliau kami persilahkan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ja'alanallahu ayyakum min ibadihi sholihin al-faizin. Ya hormatin nabiyil karim. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati jajaran Wakil Rektor, para dekan, dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Sultan Agung yang dirahmati Allah. Yang saya hormati dari segenap jajaran Emirat atau yang mewakili yang pada pagi hari ini insya Allah akan memberikan beberapa hal yang terkait dengan e-journal yang akan kita lakukan. Bapak Ibu dosen, segenap yang hadir, kehadiran kita pada pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam kerangka untuk meningkatkan mutu, kualitas, proses kegiatan belajar mengajar yang ada di Universitas Islam Sultan Agung ini. Dan itu dibutuhkan berbagai macam dukungan, diantaranya adalah dukungan yang sebaik-baiknya dari pelayanan dan fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Sultan Agung, yaitu perpustakaan. Bagaimana
data yang kami himpun bahwa perpustakaan kita telah memperoleh akreditasi A dan bahkan lebih dari itu oleh Perpusnas sudah ditetapkan sebagai perpustakaan rujukan di Jawa Tengah. Itu artinya tidak sekedar nilai kualitas akreditasi A, tetapi ada tambahan nilai kualitas yaitu sebagai perpustakaan rujukan. Baik itu di dalam hal ketersediaan referensi ataupun di dalam hal layanan. Dua hal ini merupakan tupoksi pokok bagi perpustakaan. Dua hal ini juga yang membuat perpustakaan harus menyediakan segala hal yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, khususnya kaitannya dengan referensi bagi setiap sivitas akademika. Akreditasi A itu salah satu penilaiannya adalah jumlah pengunjung dan buku yang dipinjam. Itu berdasarkan jumlah mahasiswa. Kalau jumlah mahasiswa kita itu lebih dari 10.000, atau kira-kira jumlahnya itu 12.000 atau lebih ya, jumlah mahasiswa kita itu berarti mendapatkan poin A. Ya, mendapatkan poin A jika memang jumlah mahasiswa, jumlah kunjungan itu 12.000 orang atau lebih per bulannya. Jadi dengan kapasitas jumlah kuantitas mahasiswa kita yang 10.000 orang itu, per bulan jumlah kunjungan ke perpustakaan itu harus mencapai 12.000. Dan ini sudah pernah kita capai pada tahun sebelum pandemi. Oleh karena itu, berkat data itu, kita salah satunya memperoleh dukungan dari kunjungan itu, sehingga kita memperoleh nilai A. Nah, pasca pandemi ini, atau sedang dalam kondisi menurun, semoga ini selesai, itu kunjungan kita per bulannya itu sekitar 1.254. Sementara ini, terhitung mulai Januari sampai dengan Agustus, itu jumlahnya 1.254. Artinya butuh kali 10 kali lipat jumlah kunjungan itu. Baik itu kunjungan yang sifatnya website, ataupun kunjungan yang sifatnya offline. Maknanya apa? Maknanya berarti banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sebenarnya itu sangat mendukung kita untuk peningkatan proses belajar mengajar yang tidak dimanfaatkan oleh para sivitas akademika, baik itu dosen, tenaga pendidik, ataupun juga mahasiswa. Makanya dari fakta itu kita adakan sosialisasi ini supaya memang apa yang kita miliki itu nanti akan memberikan manfaat. Mungkin nanti dari pihak Emirat ya, nanti mohon untuk bisa memaparkan berapa jumlah akses terhadap jurnal Emirat ini, dan itu nanti bisa menjadi salah satu pertimbangan kami, apakah kami itu nanti akan melanggan dengan jumlah atau kuantiti tertentu atau full langganan. Itu tentunya akan menjadi pertimbangan kami. Sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu, insya Allah besok tanggal 30 Agustus atau hari Selasa kita akan menandatangani sebuah MOU di mana akan ada konsorsium mengenai akses terhadap jurnal antara beberapa universitas yang terdiri dari 23 universitas di Jawa Tengah. Di sisi yang lain, insya Allah dalam jangka dekat, akhir September, kita akan MOU dengan Perpusnas agar supaya semua e-jurnal ataupun e-book itu nanti bisa juga dinikmati oleh sivitas akademika Unisula tidak secara person. Karena sampai sejauh ini kan baru dinikmati secara person, artinya dosen yang memiliki NIDK itu bisa mengakses dan memiliki jurnal yang dilanggan oleh Perpusnas. Nah, sekarang kita mau menggabungkan sistem, hanya memang sistemnya berbeda, oleh karena itu nanti kita butuh
migrasi data antara perpustakaan dengan Perpusnas. Semoga ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Namun demikian, bukan berarti kita tidak perlu melanggan terhadap e-journal ataupun e-book, karena memang faktanya e-journal atau e-book itu harus dilanggan sebagai bagian dari ketentuan kualitas pelayanan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu. Silakan untuk datang ke perpustakaan, menikmati segala fasilitas yang ada, karena memang tidak selain hanya buku-buku, e-journal ataupun e-book, di perpustakaan ini memang banyak ada fasilitas-fasilitas seperti ruang karel, di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkannya selama berhari-hari di situ, menempatkan barang di situ, belajar di situ, membaca di situ, atau mungkin riset di situ, itu dengan aman karena bisa dikunci dari luar atau memang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan pribadi. Di samping itu ada fasilitas pembelajaran dengan audiovisual. Jadi Bapak Ibu nanti yang mahasiswanya atau kelasnya memang butuhkan fasilitas audiovisual ini sudah kami sediakan di perpustakaan. Atau mungkin butuh smart lab yang itu bisa dimanfaatkan oleh semua jurusan, semua fakultas. Tentu saja kalau memang itu nanti kebutuhannya mengalami peak ataupun peningkatan yang jumlahnya maksimal, itu memang harus kita atur jadwalnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang menjadi perjalanan kami ini ataupun apa yang kami lakukan ini mendapatkan penilaian yang baik dari Allah SWT sebagai sebuah bagian dari pengabdian kepada sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jafar yang telah memberikan welcome speak-nya. Acara pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Muzaki Nurdin S.Hum. Beliau adalah Kepala Divisi Layanan Teknis di Perpustakaan Unisula. Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Zaki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Vera selaku pembawa acara. Tes suara dulu, apakah suara saya didengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Cek, aman ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHM-Hum selaku Rektor Unisula, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Shodiq MSc KCA selaku Kepala Perpustakaan Unisula, dan yang kami hormati Bapak Irwan Sudardi selaku Business Manager dari Emerald Publishing Representatif Indonesia, serta rekan-rekan Sivitas Akademika Unisula dari dekan, dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Unisula. Perkenalkan, nama saya Zaki, pustakawan dari UPT Perpustakaan Unisula, untuk memandu jalannya acara sosialisasi dan mungkin nanti ada sedikit diskusi maupun tanya jawab kepada narasumber kita, Bapak Irwan Sudardi. Sebagai informasi, mungkin ada baiknya saya perkenalkan sekilas mengenai Bapak Irwan Sudardi ini. Beliau adalah Business Manager dari Emerald Publishing Representatif Indonesia. Beliau sudah lama berkecimpung di bidang industri penerbitan, khususnya di bidang penjualan atau marketing, sekitar lebih dari 13 tahun ya, 13 tahun, dan khususnya di Emerald ini beliau sudah lebih dari 8 tahun berkecimpung di bidang industri penerbitan ini. Untuk riwayat pendidikannya, beliau adalah lulusan dari Universitas Trisakti, program teknik industri, dan S2-nya beliau mengambil Universitas Indonesia Magister Bisnis. Mungkin sekilas saja tentang Pak Irwan. Selanjutnya
jalannya diskusi ini mungkin dari pemaparan materi terlebih dahulu, apa-apa saja yang perlu diketahui oleh Civitas mengenai cara penggunaan jurnal Emerald, kemudian skop apa saja yang dilingkupi oleh Electronic Journal Emerald ini, dan mungkin hal-hal lain yang perlu diketahui oleh Civitas Akademika akan kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Irwan Sukardi. Jika ada pertanyaan, nanti akan kita buka sesi khusus setelah pemaparan materi atau presentasi di akhir pemaparan materi. Ada mungkin saya berikan 2 tem, satu temnya ada 3 kali penanya maupun Civitas yang ingin memberikan pendapat mengenai rencana kita akan melanggan jurnal Emerald ini. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan trial jurnal Emerald ini sejak sekitar bulan Juli awal, dan nanti akan berakhir di September akhir. Dan kita sudah mendapat statistiknya, mungkin nanti Bapak Irwan juga bisa memaparkan berapa tinggi sih pemanfaatan jurnal Emerald ini oleh Civitas kita. Yang saya tahu ini skopnya memang lebih dikhususkan untuk bidang ekonomi dan bisnis, tapi di situ ada banyak irisan yang bisa Civitas atau Bapak Ibu ambil, termasuk bidang IT, bidang kesehatan, tapi skop intinya ilmunya ada di bidang manajemen. Cuman nanti lebih jelasnya boleh Bapak Irwan Sukardi memberikan penjelasan. Baik, mungkin sekian introduction dari saya. Sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Irwan Sukardi selaku Business Manager dari Emerald Publishing di Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Irwan. Terima kasih. Mungkin saya cek suara dulu, apa terdengar Bapak Ibu? Ya, terdengar dengan jelas Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwan, perwakilan Emerald di Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak dari Unisula, ke Pak Rektor, ke para pimpinan dari Unisula, lalu ke pihak dari perpustakaan yang menyelenggarakan acara ini, terus juga ke Pak Dr. Muhammad Jafar sebagai Kepala Perpustakaan. Memang tadi diberitahukan ke Pak Ahmad Muzaki bahwa Emerald sudah memberikan trial kepada pihak dari Unisula sejak dari bulan Juli lah, 1 Juli lah. Sebenarnya kita sudah aktifkan aksesnya. Nah, kita akan dari akses tersebut memang kita membuka seluruh akses untuk terutama jurnal. Ya, kalau jurnal itu kita bukakan full akses. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses full text jurnal-jurnal yang ada di Emerald. Ya. Bila saya akan share screen dahulu. Terlihat Bapak Ibu ya? Screen saya ya, presentasi saya. Sudah terlihat. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Sedikit perkenalan tentang Emerald. Kita didirikan, kita sudah usianya sudah sekitar 50 tahun. Memang seperti Pak Ahmad katakan, itu kita memang Emerald itu sangat kuat untuk bidang bisnis dan manajemen. Kan mungkin kalau udah banyak dari di sini adalah dekan-dekan mungkin dekan dari fakultas ekonomi atau dosen-dosen dari fakultas ekonomi, itu mengenal sekali Emerald dengan baik. Karena saya lihat ternyata banyak sekali penulis-penulis dari fakultas ekonomi Unisula yang berhasil masuk ke Emerald, jadi menjadi penulis Emerald. Nanti saya akan berikan listnya. Ya. Nah, Emerald itu kita memiliki 4 online collection. Nah, yang pertama adalah jurnal, lalu kita ada buku, lalu kita ada studi kasus, lalu kita ada expert briefing. Expert briefing itu seperti news information tapi with analysis ya. Dari ini kita kerjasama dengan Oxford Analytica. Mungkin nanti saya akan fokus hanya di 2 produk saja sih sebenarnya. Yang pertama adalah jurnal dan buku. Ya, mungkin lebih fokus lagi tetap yang paling utama adalah jurnalnya. Nah, ini adalah e-jurnal collection kami untuk tahun 2022. Kita ada 310 jurnal. Seluruh jurnal kami ada double blind peer review, dan seluruh jurnal kami yang 310 itu tidak ada satupun yang open access. Nanti saya akan memberikan attach nanti
brosurnya lewat dari chatroom nantinya ya. Lalu 15.200 artikel kami publish di tahun 2021 atau lebih, sekitar 4% lebih tinggi. Lalu lebih kurang 49.000 author dari 160 negara yang ikut bersama kami. Nah, ini subjek-subjeknya ya. Accounting, business, education, engineering, health social care, SR, information knowledge management, library, marketing, operation logistik, property, public policy, dan tourism. Nah, dari 13 subjek ini semuanya saya sudah buka aksesnya, ya. Dari pihak Unisura tinggal memilih. Pihak Unisura tidak harus berlangganan seluruh subjek. Mereka bisa customize subjek mana yang pihak Unisura butuhkan, yang ingin berlangganan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak harus mewajibkan pihak Unisura berlangganan seluruh subjek. Ternyata ada subjek yang tidak ada hubungan relasinya dengan program studi yang ada di Unisura. Kita tidak ingin itu terjadi. Jadi pihak Unisura bisa memilih subjek-subjek sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan, ya mohon maaf, mungkin anggaran dan segala macam. Nah, ini adalah sedikit visi kami dan visi kami, yaitu kita menghubungkan dengan Sustainable UNDP SDG, Sustainable Development Goal. Jadi kita fokus di 3 poin itu. Poin ke-25, poin ke-12, dan poin ke-17. Poin ke-5 itu equality of people, lalu poin ke-12 itu lebih kepada teknologi, poin ke-17 itu sustainability dan environment. Ini riset evaluation kami, dari 310 tadi saya mengatakan 293 jurnal kami terindeks Scopus, 274 terindeks Imago Ranking, ya, 70% jurnal kami, artikel kami publish kurang dari 90 hari acceptance, ya. Nah, kita juga sudah komitmen dengan DORA, Allmetrics, ya, nanti saya jelaskan apa itu. Nah, ini adalah website kami. Jadi pihak dari di sini mungkin para dosen, pimpinan itu bisa mengakses emerald.com/insight. Sebenarnya emerald.com saya sudah bisa masuk kok, tidak perlu pakai insight-nya juga tidak apa-apa. Jadi emerald.com saja. Lalu kemudian Bapak Ibu tinggal kalau di dalam kampus itu tidak perlu akses login apapun. Ya, sudah didaftarkan IP-nya, jadi bisa diakses tanpa login. Tapi kalau akses di luar kampus, memang kita menggunakan sistem seperti menggunakan dengan sistem yang kita menggunakan OAN, Organization Access Number, ya. Jadi kita menggunakan sistem yang namanya kita kenal dengan namanya OAN. Jadi Bapak Ibu harus membuat dulu profile, lalu kemudian dari profile itu Bapak Ibu memasukkan username and password-nya. Jadi username-nya adalah alamat email Bapak Ibu, password-nya password yang Bapak Ibu buatkan. Nah, ini nanti saya akan kasih detailnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses di luar kampus. Bahkan pada saat registrasinya pun tidak harus di dalam kampus. Bapak Ibu bisa registrasi di mana saja. Di rumah, di kafe, di Indomaret, kayak dimanapun kayak itu bisa. Di McDonald, kayak sekarang McDonald kan banyak sekali yang sudah menyediakan wifi, itu bisa. Jadi bisa diakses di mana saja. Jadi Bapak ini aksesnya itu adalah aksesnya unlimited download, unlimited user, dan bisa diakses di dalam maupun di luar kampus. Jadi tidak dibatasi sama sekali. Nah, ini sedikit perkenalan tadi ada 13 subjek, jadi saya akan memperkenalkan setiap subjek. Ingat, setiap subjek itu memiliki jurnal yang berbeda-beda. Tidak ada satupun subjek yang sama jurnalnya. Ya. Jadi kayak accounting finance ini ada 42 judul, 38 diantaranya terindeks Scopus. Kita ada beberapa judul, Sustainability, Accountability Management and Policy Journal, International Journal of Manpower. Kita juga punya jurnal yang terkait dengan Islamic Finance, karena kita termasuk yang terkuat ya untuk bidang ini. Jadi kalau kita punya Islamic Finance dan Accounting, lalu Digital Finance, Management Accounting, dan segala macam. Ini topik-topiknya. Dan lalu yang kedua adalah, subjek kedua adalah kita punya namanya Business Management Strategy. Ya, Business Management Strategy ini kita punya 54 judul, 50 diantara indeks Scopus. Ada top judulnya kita ada Management Decision, ini adalah jurnal kami yang paling tertua. Ya, lalu International Journal Managing Project and Business. Ya. Topik-topiknya memang kita yang ini untuk lebih ke arah manajemen. Secara strategik ya, manajemen strategik secara global. Jadi bisa, makanya di sini bisa masuk ke
Bapak Ibu misalnya ingin ke arah rencananya manajemen ekonomi, tetapi juga manajemen kayak untuk manajemen kesehatan, manajemen pendidikan dan segala macam, karena ini sifatnya global. Karena di sini kita juga ada cross cultural management, kita juga ada, bahkan ada kalau Bapak Ibu misalnya di sini masuk ke manajemen bisnis, di sini juga ada. Karena kita ada bisnis etik dan law. Yang ketiga adalah education, ada 23 judul, 21 diantaranya terindeks Scopus. Ya, ini judul-judulnya beberapa, yaitu International Journal of Sustainability in Higher Education, Journal of Education Administration. Lalu engineering, kalau engineering kami kita fokus untuk bidang ke arah elektro, mesin, dan juga untuk MIPA. Ya, karena kita ada additive manufacture, lalu juga kita ada chemical, ya. Lalu kita juga di sini ada, Bapak Ibu bisa lihat, ada lalu ada material science dan segala macam. Jadi beberapa jurnalnya adalah kita punya jurnal tentang industrial robot yang sangat terkenal sekali dari kami. Lalu International Journal of Intelligent Unmanned System. Ya, kita punya 26 judul, 25 diantaranya terindeks Scopus. Nah, yang berikutnya adalah Health and Social Care. Kita punya 32 judul, 32-duanya terindeks Scopus. Nah, kalau Health and Social Care ini fokus kepada untuk bidang kesehatan. Ya, kesehatan, tetapi lebih kepada psikologi dan kesehatan masyarakat. Ya, jadi mungkin kalau di sini ada fakultas kedokteran, mohon maaf, kita tidak ada fakultas kedokteran yang terkait dengan fakultas kedokteran. Jadi kita lebih terkait dengan kesehatan masyarakat dan psikologi. Ya. Lalu ini ada SR, Learning and Organization Study. Ini juga cocok untuk bidang psikologi, terutama psikologi industri dan juga manajemen. Ya, ada 25 judul, 24 diantaranya terindeks Scopus. Nah, ini untuk bidang Information Knowledge Management, ini cukup bagi yang bidang sistem informasi dan manajemen informatika. Kita punya 12 judul dan 12-12-nya terindeks Scopus. Kan kita punya judul yang terkait dengan knowledge management, ini sangat bagus sekali. Ya, Journal of Knowledge Management, karena kan keren sekali ya Journal Knowledge Management tentang big data dan segala macam yang dihubungkan dengan sosial media, bagaimana menarik tentang knowledge sharing dan segala macam. Ini ada jurnal yang impact factor-nya sangat tinggi sekali. Lalu kita punya jurnal namanya Internet Research, adalah jurnal yang pertama kali mempublish World Wide Web. Jadi www muncul pertama kali itu di jurnal Internet Research, kata www. Ya. Lalu ini Library Studies tentang ilmu perpustakaan. Ya, kita punya 16 judul, 16-16-nya terindeks Scopus. Online Information Review salah satunya dan ESLIP, ya. Bidang marketing, 23 judul, 21 diantaranya terindeks Scopus. Kita punya jurnal yang sangat bagus sekali, ini adalah European Journal of Marketing, salah satu jurnal paling top di dunia untuk bidang marketing. Lalu kita punya jurnal Historical Research and Marketing. Kita juga punya jurnal yang terkait dengan Islamic Marketing. Dan ternyata kalau saya lihat hampir kurang lebih dalam 2 tahun terakhir jurnal Islamic Marketing itu penulis dari Unisula itu paling banyak masuk. Ya. Jadi kita punya jurnal Islamic Marketing itu punya penulis Unisula itu banyak sekali masuk di jurnal tersebut. Operation, Logistic, and Quality, ini adalah tentang supply chain, logistik. Kalau di sini ada dari program studi dari teknik industri, ini kita adalah salah satu yang terbaik karena kita punya 3 jurnal yang terkait tentang 3 jurnal terbaik di dunia yang terkait dengan operation logistik. Yang pertama International Journal Operation and Production Management, International Journal Physical Distribution and Logistics Management, dan Supply Chain Management Journal. International Journal Supply Chain Management. Ya, 16 jurnal, 16-16-nya terindeks Scopus. Jadi kita sangat kuat untuk bidang operation, logistik, and quality. Terutama, jadi kalau di sini ada orang di teknik industri, ini makanan Anda. Kita punya juga untuk bidang teknik sipil dan arsitektur dan ataupun perencanaan wilayah tata kota, kita punya property management built environment. Kita punya 20 judul, 20 di antara Scopus. Ya, ini untuk topiknya engineering construction and architecture management, build environment project and asset management. Ini untuk bidang public policy, untuk bidang ilmu pemerintahan, dan juga kita juga punya jurnal yang sangat bagus sekali, yaitu British Food untuk bidang biotek. Ya.
Jadi 13 judul, 12 diantaranya tentang Scopus. Jadi untuk Public Administration Management, lalu untuk ilmu lingkungan dan segala macam. Nah, yang terakhir adalah memang ilmu pariwisata. Ini salah satu subjek yang terkecil kami. Ada 8 judul, 7 diantaranya tentang Scopus. Tapi ini sebenarnya judul yang subjek ketiga cukup baik sekali karena kita beberapa judulnya sudah sangat baik impact factor seperti layak ini, International Journal of Contemporary Hospitality Management dan Tourism Review. Ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa artikel yang pernah publish yang ditulis oleh pihak dari penulis dari Unisula. Ya, ini baru saja nih, baru 13 Juli 2022. Ya. Ini dia di Jurnal Science and Technology Policy Management. Ya, ini Ibu kali ya, Ibu Ardian, Ibu atau Bapak nih, maaf. Ardian Adiatma dan Ibu Olivia Fakrunisa. Ya. Lalu di sini ada untuk yang bidang ini yang Q1 Manajemen Environment Quality. Ya. Dari Bapak Luluk Muhimatul Ifada. Ya. Nah, ini adalah beberapa author yang publish di Emerald ya. Kalau Bapak Ibu lihat jumlah penulis di Indonesia itu cukup besar meningkatnya dari tahun 2018 sampai 2021 naik 2 kali lipat. Karena saya pernah berbincang dengan pihak editor dari Emerald, jumlah penulis Indonesia itu luar biasa meningkatnya kita karena mereka nggak tahu kenapa bahwa bahkan dari tahun ini saja sampai bulan Juli saja sudah lebih dari 500, hampir 600 gitu ya. Kemungkinan besar bisa sampai 800-an. Jadi terus meningkat, bahkan di saat pandemi pun jumlah penulis Indonesia terus meningkat. Nah, saya kembali lagi ingin fokus, ini satu lagi, sebelum itu adalah ini, acceptance rate. Jadi acceptance rate biarpun jumlah penulis Indonesia cukup meningkat, tapi acceptance rate-nya juga tidak terlalu baik ya. Jadi kalau di tahun 2020 itu sekitar 5,76%, artinya adalah 1/20. Jadi 20 artikel Indonesia yang masuk, hanya 1 yang diterima. Begitu ketatnya untuk masuk ke Emerald. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sekali lagi saya katakan, ini ada 13 subjek. Ini saya sudah memberikan detail subjek-subjeknya. Bapak Ibu tinggal memilih. Ya, pihak Unisula bisa memilih subjek-subjek yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi pihak Unisula bisa melakukan sekarang memilih subjek-subjeknya apakah yang mana yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, nanti kita akan berikan harga untuk dari setiap subjeknya karena setiap subjek memiliki harga yang berbeda-beda. Ya, tidak sama. Oke. Nah, ini saya lengkap dulu sebentar. Nah, saya akan masuk ke bagian yang kedua adalah e-books. Ya. Untuk e-books ya. Jadi tadi jurnal, yang kedua adalah e-books. Nah, Emerald sekali lagi memang kita kuat di bidang sosial, terutama ekonomi, maka kita ibu kami adalah juga kuatnya di bidang itu, dua bidang itu, sosial dan ekonomi. Ya, kita baru saja memenangkan penghargaan sebagai Independent Publisher Award untuk buku kami, ya. Ini ada beberapa buku kami. Nah, portfolio kami itu dibagi dua subjek. Yang pertama Business Management Economics, yang kedua adalah Social Science. Nah, Business Management Economics yang memang untuk bidang ekonomi, tapi termasuk juga di dalamnya adalah kayak public policy, ada tourism, library, marketing, accounting, business, dan SR. Lalu yang berikutnya Social Science, lebih ke arah sosiologi, psikologi, lalu termasuk juga kriminologi, jadi masuk juga hukum di sini, kriminologi, lalu dan kependidikan. Ya. Nah, bagaimana untuk berlangganan pembelian untuk e-book? E-book itu kita bagi atas 3 produk, 3 bis model. Kalau jurnal itu memang jurnal itu adalah sistemnya langganan. Itu tinggal pihak Unisula memilih subjek yang diinginkan, lalu berlangganan selama setahun. Ya. Nah, kalau buku itu tidak berlangganan, tapi itu kita adanya namanya pembelian. Jadi membeli pembelian buku dan menjadi hak milik seumur hidup pihak Unisula. Karena kita tidak memberikan manajemen fee apapun, ya.
Nah, e-booknya itu kita beli, kita jual itu ada 3 bisnis model. Yang pertama adalah pembelian secara subjek, ya, subjek seperti ini dan tahun terbitan. Jadi artinya adalah Bapak Ibu tidak bisa milih. Jadi kita yang buatkan paketnya. Paket e-booknya kita yang buatkan berdasarkan subjek dan tahun terbitannya. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu bisa memilih. Jadi kita memilih kalian select book, artinya adalah pick and choose. Bapak Ibu bisa memilih pick and choose buku yang diinginkan. Kita mulai dari sebenarnya dari angka 25. Kita ada baru muncul yang terbaru itu kita mulai dari 25 judul. Jadi setiap kelipatan 25 sebenarnya. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200. Ya. Jadi kita Bapak Ibu memilih buku apapun bentuk bukunya. Jadi tapi harus jumlahnya minimal 25. Lalu kalau mau 25 habis itu 50, habis itu 75. Jadi tidak bisa, Pak, kalau saya belinya cuman 30 aja nggak bisa. Jadi harus 25, 50 ada kelipatannya. Ya. Ada kelipatannya. Dan itu boleh memilih, jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, yang terbaru adalah kita punya yang namanya evidence based ebook select, ya. Kalau tadi ini Bapak Ibu memilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini adalah sama juga memilih, tetapi ada ininya, ada langganannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ibu kami selama setahun, seluruh ibu kami dari tahun 91 sampai yang terbaru. Kalau setahun itu berarti dari tahun sampai tahun 2023, itu total bukunya itu hampir kurang lebih 3.500 sampai 3.800 pada tahun depan. Ya. Lalu di akhir periode masa langganan, Bapak Ibu boleh memilih 50 buku yang jadi hak miliknya. Jadi sama jadi hak milik. Kalau ini hak milik doang tanpa langganan, kalau ini ada langganan setahun, tapi dengan hak milik. Tapi kalau ini mulai dari angka 50, tidak bisa 25, harus 50 hak miliknya. Tapi plus dengan langganan. Jadi selama masa langganan, bisa akses 3.500 lebih buku kami tanpa batasan. Sama seperti layaknya jurnal juga. Jadi tidak dibatasi dari segi download dan segala macam. Ya. Nah, ini adalah beberapa list buku-buku kami, ya, tampilan ininya. Ya, Bapak bisa lihat. Saya sekilas saja. Nah, ini kita punya buku Society Now. Society Now adalah buku-buku yang terkait dengan keadaan tren yang terjadi saat ini. Misalnya dulu ada Becoming Digital, Selfie, dan Internet Celebrity, kita ceritakan seperti itu. Sama seperti ini juga Emerald Policy Series. Sama, tapi kalau Emerald Policy Series lebih kepada kisahnya tentang policy, kebijakan publik, kebijakan ekonomi, dan segala macam. Ya. Nah, kita punya buku tentang UNDP SDG. Jadi kita punya 17 buku, lengkap sudah. 17 buku tentang UNDP SDG. Dari poin 1 sampai 17. Sudah lengkap. Nah, ini contohnya kita bakal e-book select dari 25, kita bisa membuatkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Bapak Ibu pengen terkait dengan UNDP SDG, ini kita buatkan yang tentang UNDP SDG, tentang Fairer Society. Disesuaikan dengan poin 1, 2, 5, 8, 10, 12, 16. Dan ini juga tentang responsible management. 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Nah, kita juga punya buku tentang ilmu komunikasi. Ini buku yang sangat bagus sekali. Karena kita kerjasama dengan PRCA, lembaga terbesar di Eropa untuk komunikasi. Ya. Ini tentang building leadership, public relation juga. Ini managing people, get the best. Nah, kita juga punya handbook. Ya. Nah, ini tentang politik dan policy, investment and finance, business and leadership, marketing and branding, entrepreneurship, coaching and development, team and development, strategy, international business, business ethics and government, sustainability and environment, innovation and future work, smart city and transport, communication and media, gender and feminism, society and sociology, popular culture, education and teaching, tourism. Nah, seperti itu. Oke. Ya, jadi ini beberapa bukunya. Tinggal Bapak Ibu bisa memilih buku sesuai yang kebutuhan. Saya buka. Oke.
Oke, nah sekarang saya akan masuk ke bagian bagaimana cara aksesnya. Sebentar saya akan apa? Share. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah share untuk bagaimana akses, membuat akun untuk akses di luar kampus, ya. Bapak Ibu bisa download itu. Lalu saya akan sebentar saya akan akses memberi informasi. Nah ini adalah kita membrowsing Emerald, ya. Jadi saya akan udah tadi ini, dan juga ada user guide-nya, browse dan user guide-nya, ya. Ini ada, jadi sebentar saya akan lengkapi dulu beberapa informasi supaya bisa. Nah, yang terakhir ini saya memberikan informasi tentang brosur dari jurnal kami yang tadi. Nah, di dalam brosur itu ada title list setiap subjek. Ada title list setiap subjeknya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat title list subjek-subjek tersebut, apakah cocok dengan bidang keilmuan saya, dengan program studi saya, ya. Lalu saya akan kirimkan lagi. Mohon maaf, mohon Ibu. Nah ini. Nah yang terakhir ini adalah Bapak Ibu bisa melihat authorship dari Unisula. Ini yang terbaru, yang dalam 2-3 tahun terakhir lah, ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ya itu bisa dilihat. Jadi ada beberapa dokumen yang tadi saya kirimkan secara bentuk PDF. Bapak Ibu tinggal pelajari. Ya, itu adalah yang terakhir, itu ada authorship-nya. Itu artinya adalah para penulis-penulis dari Unisula yang berhasil masuk ke Emerald. Ya. Maaf, di-share di mana, Pak? Di chatroom, Bu. Di chatroom. Di mana? Di chatroom. Belum ada, Pak, di chat. Belum ada ya? Apakah ada yang udah terima belum ya? Mungkin dari pihak. Sudah masuk ini, Pak. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Kok belum ada? Sudah masuk ya? Oke. Mbak Fitria minta tolong kirim lagi. Kalau yang belum, mungkin nanti tolong dibantu saja dari pihak perpustakaan mendownloadkan ini, lalu nanti kan bisa kirimkan via sosial media atau via WhatsApp grup lah, ya. Ya, siapa nanti materinya bisa kami compile, kemudian di-share di link. Oke, nanti materinya saya akan compile juga. Oke. Ya. Tapi karena supaya mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama, ya. Jadi saya akan mempercepat di ininya dulu. Oke. Bapak Ibu tinggal masuk website kami, namanya tadi emerald.com, ya. Saya akan masukkan lagi di chatroom emerald.com. Nah, ini website kami. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau di dalam kampus itu Bapak Ibu tidak perlu masuk login apapun, itu akan tertera di dalam kampus adalah Universitas Islam Sultan Agung di sininya. Karena saya menggunakan akses dari karena saya staff Emerald, jadi menggunakan akses staff Emerald, ya. Jadi agak berbeda akunnya. Nah, sekarang saya akan bagaimana cara untuk Bapak Ibu mengakses di luar kampus, ya. Cara pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan registrasi. Jadi Bapak Ibu masuk ke emerald.com, register for profile. Tadi di bagian PDF-nya pun saya sudah terangkan kok, ya. Di bagian PDF-nya tadi ada how to set up profile untuk akses di luar kampus. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan nama, email address saja. Nah, nama dan email address. Menyarankan kepada Bapak Ibu, email address yang digunakan adalah email address @unisula.ac.id atau unisula.co.id. Artinya adalah email address yang dimiliki, email address pihak universitas, supaya kita mengetahui bahwa apakah ini memang orang dari Unisula atau bukan. Ya, jangan menggunakan email address Gmail atau Yahoo. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal tadi register profile-nya, nama Bapak Ibu dan address-nya @unisula.ac.id. Nah, yang lainnya tidak perlu diisi. Ini organization access number. Bapak Ibu lihat itu ada 15 nomor yang saya masukkan di dalam PDF tadi. Itu Bapak Ibu tinggal masukkan aja, copy paste aja. Dari itu. Oke. Nah, setelah itu tinggal klik yes, tinggal register, klik register.
klik register, Bapak Ibu akan masuk mengecek inbox Bapak Ibu email yang tadi, inbox dari email yang Bapak Ibu daftarkan yang @unisula.co.id atau unisula.ac.id, akan dapat kiriman email dari Emerald. Nah, Bapak Ibu tinggal klik link verifikasinya, untuk bikin password. Setelah itu Bapak Ibu tinggal membuat password sendiri. Ya, passwordnya dari Bapak Ibu sendiri ya, tidak dari orang lain. Jadi sistemnya adalah Bapak Ibu meregistrasi sendiri akun Bapak Ibu sendiri. Jadinya nantinya, nah setelah membuat password itu selesai sudah. Nah nanti Bapak Ibu login ya, tinggal klik ini login. Loginnya adalah alamat email Bapak Ibu dan passwordnya dari password dari yang Bapak Ibu buatkan tadi. Seperti saya ini langsung tinggal klik aja. Jadi akan seperti itu. Saya ulangi lagi untuk Bapak Ibu. Ya, pertama adalah Bapak Ibu tinggal klik register for profile. Ya, ini kalau Bapak Ibu akses di luar kampus ya, di luar kampus. Misalnya Bapak Ibu akses di rumah, di kafe, di McDonald, dimanapun Bapak Ibu berada, itu bisa akses. Ya, bahkan di luar negeri pun bisa. Tinggal klik for profile, register for profile. Tuliskan nama Bapak Ibu dan email Bapak Ibu. Emailnya harus email @unisula.ac.id atau unisula.co.id. Yang penting email dari email universitas. Ya. Lalu yang lainnya nggak perlu diisi, yang kayak location, role, ini nggak perlu diisi. Yang diisi ini, organization number. Masukkan organization number, Bapak Ibu tinggal masukkan organization number. Ada organization number itu ada 15 angka, 15 angkanya itu ada di file PDF yang tadi saya kirimkan. Tinggal klik agree, yes, register, selesai. Habis itu Bapak Ibu ngecek inbox dari email yang Bapak Ibu tadi daftarkan. Inboxnya. Apa kiriman email dari Emerald. Nah, Bapak Ibu klik linknya, lalu Bapak Ibu disuruh minta bikin password. Bapak Ibu tinggal bikin passwordnya, kalau nggak salah harus 8 angka, 8 karakter. Bapak Ibu tinggal bikin 8 karakter itu. Apa saja terserah Bapak Ibu itunya, passwordnya. Ya, lalu dari setelah itu ya sudah selesai. Berarti Bapak Ibu bisa login. Loginnya dengan klik login. Tinggal masuk username-nya itu adalah alamat email Bapak Ibu daftarkan dan password yang Bapak Ibu buatkan. Selesai, tinggal klik di sini doang. Cukup mudah ya, hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk profile tadi. Nah, misalnya Bapak Ibu tadi, Pak, ternyata saya waktu create profile itu saya kelupaan memasukkan organization number-nya. Itu bisa dirubah. Tinggal diklik sini profile, Bapak Ibu bisa login, masukkan add organization number di sini. Tetap bisa login kalau itu. Mohon diulang yang terakhir, Pak. Oke, misalnya Bapak Ibu tadi kelupaan memasukkan organization number. Pada saat tadi registrasi, organization number-nya kelupaan. Nah, Bapak Ibu bisa login, Bapak Ibu login juga. Lalu klik profile di sini. Pada saat loginnya, nah di sini ada nama Bapak Ibu di sini pastinya. Lalu bagaimana Bapak Ibu bahkan bisa merubah password yang Bapak Ibu inginkan, bisa merubah dan bisa memasukkan lagi organization number di sini. Ya. Jadi kalau kelupaan, tadi saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu log out ya. Tadi kalau Bapak Ibu pada saat registrasi itu kelupaan memasukkan organization number, nggak masalah. Bapak Ibu bisa login, memasukkan organization number-nya di bagian ini, di bagian profile. Nah, kalau kelupaan, kalau mengganti password pun bisa. Misalnya ternyata passwordnya tersebar ke teman-teman, bisa di-change password di sini juga. Nah, seperti itu. Bisa memasukkan. Nah, kalau pihak Unisula jadi berlangganan, organization number itu akan ada expirednya. Kalau pihak Unisula jadi berlangganan itu ada expirednya. Expirednya itu 1 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu registrasi lagi, tapi harus update organization number-nya. Cukup mudah, tadi klik profile saja, tinggal memasukkan organization number.
karena ada update-nya. Jadi kenapa kita setelah ISO number itu kita hanya buat setahun? Karena biasanya mahasiswa kan tiap tahun ada yang lulus. Dosen mungkin tiap tahun ada gonta-ganti, ya, ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi kita tidak bisa, kita ingin supaya pihak dari dosen dan mahasiswa yang sudah tidak aktif lagi itu tidak bisa mengakses setelah setahun. Jadi kita akan ganti ISO number-nya itu setahun sekali. Tapi Bapak Ibu kalau yang sudah punya akun, punya profile, itu tidak perlu bikin profile lagi. Hanya tinggal update saja organisasi number-nya. Tinggal klik profile lagi, sekali lagi, saya ulangi lagi. Nah, itu. Tapi itu ya, tapi kalau itu jadi di sini nanti welcome-nya ada nama Bapak Ibu, dan di sini tulisannya Universitas Islam Sultan Agung. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu dari sini? Oke, dari sini sudah cukup jelas. Sekarang Bapak Ibu tinggal saya akan masukkan di sini. Ketika ada di sini. Di sini ada browse our content, ada books, jurnal, ada case study, ada expert briefing, ada open access. Bapak Ibu tinggal klik. Kalau sekali lagi yang kita aktifkan hanya jurnal saja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu jurnal-jurnal kami, tinggal diklik di sini jurnal. Tinggal pilih subjeknya yang diinginkan apa. Misalnya saya mau engineering, bisa, jurnal, lalu subkategorinya apa? Misalnya saya electrical engineering, tinggal dilihat di sini. Ya, tinggal Bapak Ibu tinggal klik saja. Oh, ini jurnalnya yang saya mau. Misalnya di sini circuit model, circuit board. Ya, ini jurnalnya. Lalu Bapak Ibu bisa melihat itunya, volume dan isi-isunya. Ya. Oke, ulangi lagi. Sekali lagi saya ulangi. Lalu Bapak Ibu dari sini ada or content, ada book, jurnal, study, expert briefing, dan open access. Ingat, case study Bapak Ibu tidak punya aksesnya karena kita tidak trialkan, expert briefing juga, buku juga tidak, hanya jurnal. Tapi kalau buku Bapak Ibu bisa lihat abstraknya dan segala macam. Ya, di sini bisa dilihat semua. Nah, kalau untuk memilih jurnal, tinggal Bapak Ibu di sini jurnal. Kalau memilih buku, tinggal klik buku. Jurnal, tinggal Bapak Ibu tinggal pilih subjeknya. Misalnya saya subjeknya tentang information knowledge management. Nah, seperti ini. Ya. Kategorinya apa? Saya mau knowledge management. Tentang knowledge management. Memang ini adalah, nah ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bilang ini salah satu jurnal terbaik kami, Journal of Knowledge Management. Tinggal klik jurnalnya sesuai seperti ini. Nah, ini dia setahun ada 11 isu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat volume dan isu-isunya. Ya. Nah, di sini ada all issue, ada early site. Nanti saya jelaskan apa artinya early site. Kalau all issue, itu artinya Bapak Ibu ini artikel. Ya, saya contoh downloadkan dulu satu artikel yang early site juga. Oke. Early site ini artinya adalah artikel ini sudah di-accept ya, sudah di-accept, tapi dia lagi waiting list untuk masuk ke volume dan isunya. Tetapi boleh disitasi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini volume dan number isunya of print. Ini yang tadi yang early site. Kalau yang ini, karena dia sudah ada volume isunya, ada tulisan volume nomor 26, nomor 27. Volume 26, nomor 27. Nomor 7. Halamannya 1649 sampai 1675. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi artinya kalau early site itu sudah bisa diakses, Bapak Ibu bisa download, bisa langsung citasi juga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tampilan informasi lainnya. Misalnya saya pengen nulis di jurnal ini, saya ingin submit ke jurnal ini, gimana caranya? Write for this journal. Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, di sini langsung masuk bagian author guideline-nya kami. Jadi, author guideline kami cukup jelas, jadi bahkan sebelum memulainya pun sudah dikasih tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, pelajari. Dan bagaimana cara submit-nya, ini tinggal diklik aja submit your paper di sini. Seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian di sini my product. Kalau di sini Bapak Ibu klik my product, ini di sini tulisannya Emerald
Universitas Islam Sultan Agung. Di sini akan tertulis seperti itu. Karena ini saya sekali lagi menggunakan staff, kalau dari staff maka seperti ini. Nah, biasanya Bapak Ibu akan dapat di sini karena yang kita aktifkan itu hanya jurnal, maka di sini ada tulisan Emerald Premier Collection. Emerald Premier Collection. Kalau diklik di sini ada tulisannya. Nah, ini yang jurnal. Jadi Emerald Premier Collection. Bapak Ibu bisa. Karena ini karena saya account ini, jadi buku juga di setup juga, ya. Oke, seperti itu. Nah, tadi profil sudah, self-start nanti saya jelaskan self-start. Nah, bagaimana cara aksesnya? Bapak Ibu tinggal ketikkan kata kuncinya di sini. Apa aja? Misalnya saya ketikkan namanya ya, saya ketikkan Universitas Islam Sultan Agung. Mungkin Bapak Ibu yang tahu. Nah, mudah-mudahan tepat. Betul tidak ini? Ya, dari Universitas Sultan Agung, ini Bapak Mutamimah, mungkin satu nama saja. Ibu itu, Pak. Oh, Ibu ya, mohon maaf. Mohon maaf, Pak. Ya, ini dia dari ini penggabungan antara ekonomi dengan teknik ya. Jadi ICT, tapi ICT-nya ke arah zakat. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau full text kami itu ada dua. Pelan-pelan saya jelaskan di sini. Di sini ada per page-nya. Per page-nya itu bisa 10, 20, sampai 50. Kalau mau klik 50 pun bisa, jadi ada 50 hasil. Ini. Nah, dari sini kita bisa sorting berdasarkan relevansi atau berdasarkan yang paling terbaru atau sampai tertua. Atau tertua ke yang terbaru. Nah, yang bisa diakses itu hanya jurnal saja. Di sini ada artikelnya artikel. Kalau Bapak Ibu ketemu yang book part, ini tidak bisa diakses full. Ya, itu dari buku. Nah, bagaimana cara menghilangkan yang book part? Bapak Ibu tinggal klik oleh content annex to. Jadi hanya mengakses yang full text saja. Yang tidak full text tidak bisa diakses. Lalu dari sini bisa berdasarkan tahun terbitan. Yang kedua adalah di sini adalah artikel. Tipe artikelnya sekali lagi yang bisa diakses adalah artikel dan early set artikel. Early set artikel bisa diakses karena dari jurnal. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal bisa download PDF-nya. Tapi kalau misalnya mau baca abstraknya juga dulu, misalkan ini abstraknya. Lalu di sini keyword-nya, di sini DOI-nya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal bisa klik full text-nya, ya ada PDF dan HTML. Nah, kalau HTML tadi seperti tadi, sebentar saya mendownload PDF-nya dulu. Nah, ini versi PDF file. Biasanya PDF file itu yang karena versi seperti layaknya buku ya tinggal di-download, tinggal di-print ya. Gampang sekali, tinggal di-print ya, tinggal di save as gitu, save file gitu bisa ya. Nah, ini yang paling terpenting ininya sebenarnya kami. Informasi mengenai bentar nih, saya terlalu gede ini. Nah, kecilin dikit. Ininya adalah salahnya jarang sekali ada publisher yang mengeluarkan ini. Ada receive, ada revisi, ada accept. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Ibu Mutamimah ini untuk bisa sampai accepted. Setahun lebih nih, setahun sebulan. Jadi dia mengirimkan artikel ini di 17 Mei 2020, revisi di 22 Desember, 27 April 2021 revisi lagi, accepted baru di 14 Juni. Jadi butuh waktu 1 tahun 1 bulan. Luar biasa. Ya, butuh waktu yang cukup. Sedikit panjang, tapi yang penting di accept ya. Jadi perjuangan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat lagi yang lainnya di sini, ini saya pilih yang terbaru lah. Nah, ini yang terbaru. Ya, betul. Yang terbaru juga. Oke, kita tahun 2021. Nah, kalau ini tampilan yang rapi, yang sopan itu masuknya di mana ya, Mbak? Walaupun ini ada batasi kan. Nah, ini luar biasa, panjang sekali malah dia, karena revisinya sampai 4 kali. Jadi hampir 2 tahun.
dia diterima mengirimkannya 13 Juli 2019, baru di-accept 25 Mei. Itu kan rujukannya service law. Nah, itu masuk. Jadi butuh waktu yang sangat panjang sekali. Jadi ini Bapak Ken Sudarti, ini luar biasa ya, perjuangannya. Ya, kalau bentuk HTML kan seperti ini. Jadi bentuk HTML seperti ini. Tapi biasanya bentuk HTML yang pentingnya ini ya, download teksnya, download apa? Untuk ke arah untuk Zotero dan Mendeley, ya, Zotero dan Mendeley-nya. Ini yang paling pentingnya, Zotero dan Mendeley. Lalu kita juga di sebelah kanan ada related artikel. Jadi artikel-artikel dengan artikel ini bisa dari dalam Emerald, bisa dari luar Emerald. Ya, contohnya kalau ini dari luar Emerald seperti ini. Ini dari luar Emerald. Ya, seperti ini. Oke, ini malah dari ada Unair, jadi kita juga gabungkan. Jadi karena kita linkkan ke berbagai seperti aja Google, jadi kita bisa linkkan seperti ini. Jadi bisa sebagai untuk supaya lebih lanjut untuk penelitian Bapak Ibu. Ya. Cukup jelas ya. Ini saya contohkan satu kata kunci, kata kunci kan bisa banyak ya. Ini saya penasaran. Ya, satu lagi misalnya saya carikan yang tahun 2022. Oh, sama lagi. Ibu Mutamimah lagi. Ya. Ya, ini beliau, kalau ini beliau tadi atau hampir tadi 1 tahun lebih. Ini beliau banyak 7 bulan, 8 bulan lah. Jadi lebih cepat dibanding yang tadi. Ya, mungkin sudah semakin berpengalaman, jadi beliau lebih cepat. Jadi ada dari 18 Juni sampai 24 Februari 2022 sudah di-accept. Seperti itu. Nah, ini kalau ini Bapak Ibu juga bisa save-search di sini. Nah, ini artinya kan save-search. Ini Bapak Ibu misalnya saya pengen penulis-penulis dari Universitas Islam Sultan Agung, saya pengen tahu siapa aja, nanti tinggal di save-search di sini. Jadi saya dapat update yang terbaru kalau save-search di sini. Nah, jadi save-search saya sudah save-search banyak gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dapat kalau misalnya ada yang terbaru kan biasanya kita akan tinggal klik aja. Seperti mana tadi? Mohon maaf, Pak Irwan mengingatkan, ini mungkin kita batasi sampai 10.50 ya Pak. Setelahnya bisa membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, boleh. Ya. Gitu. 5 menit lagi Pak. Boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau secara browsing, saya rasa Bapak Ibu sudah terbiasa lah ya. Sudah terbiasa. Jadi saya tidak akan terlalu banyak browsing. Di sini ada advanced. Kalau advanced ini kita ada Boolean operator, jadi tinggal tambahkan saja mau berapa kata kunci dan segala macam. Di sini ada aksesnya oleh kode RF2. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa mengakses dengan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Gitu. Seperti itu. Jadi dan di sini kita juga ada lagi, di sini ada tulisan service di bagian bawah sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik juga service di sini, outer service. Di sini Bapak Ibu bisa mencari jurnalnya. Lalu call of paper, kalau Bapak Ibu misalnya pengen call of paper. Jadi call of papernya Bapak Ibu mau apa? Tentang jurnal. Lalu subjeknya apa? Tinggal cari subjeknya. Misalnya saya mau masuk ke bagian subjeknya tentang operation logistik. Nah, ada nggak yang bagian operation logistik tentang yang membuka call of paper? Tinggal lihat di sini. Biasanya kalau dia ada di angka waktu kapan. Jadi di sini service-service yang ada di sini dari editor, librarian, researcher, reviewer, ini Bapak Ibu bisa klik. Ya, kalau editor di sini mungkin ada dari pengelola jurnal, kita kasih informasi tentang bagaimana caranya promote your jurnal, bagaimana run successful jurnal dan segala macam. Jadi kalau tadi author juga kita banyak sekali informasi-informasi tambahan yang bisa Bapak Ibu akses di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Jadi ada manuskrip service, ada author how to guide, di sini ada author guide. Bapak Ibu bisa misalnya author guide bagaimana cara menulis abstrak yang baik, bagaimana cara menulis literatur isi yang baik, seperti itu di sini sudah ada. Ya.
Jadi ini bisa Bapak Ibu browsing di sini. Oke. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan ke pihak moderator. Baik, terima kasih Pak Irwan selaku Business Manager dari Emerald Publishing atas penjelasannya, pemaparan materi mengenai apa-apa saja skop dari Emerald. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, memang Emerald ini kuat di manajemen dan bisnis ya Pak. Cuman ada banyak irisan ilmu di situ, seperti di bidang IT, kesehatan, tapi tetap core ininya kuatnya di manajemen dan bisnis. Ya, Kemudian, betul. Karena kita, mohon maaf saya tambahkan, karena memang kita kurang lebih hampir lebih dari setengahnya koleksi kami dari bisnis dan manajemen. Jadi memang itu. Tapi intinya bukan berarti jurnal-jurnal yang terkait di luar bisnis manajemen tidak terbaik. Ya sebenarnya kalau dilihat dari kalau dilihat dari masuk Q berapa pun rata-rata hampir Q1 dan Q2 juga kalau di luar dari bisnis manajemen. Cuma memang kita jumlah jurnalnya tidak sebanyak jumlah jurnal yang ada di bidang bisnis manajemen. Terima kasih tambahannya Pak. Tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Irwan beberapa karya dosen atau civitas di Unisula sudah terindeks ya Pak di beberapa di jurnal Emerald, bahkan sampai Q berapa tadi, 2 atau 1 ya di Q1 dan Q2 juga ada Q2 dan 1 di Scopus. Jadi ini memang reputasinya nggak bisa diremehkan ya Pak, karena dari pengalaman sudah berapa tahun tadi dari sejarahnya. Kemudian untuk bidang manajemen dan bisnisnya juga sudah diakui secara internasional. Jadi memang Emerald ini salah satu jurnal rujukan yang paling digemari ya memang di beberapa civitas yang ada di Indonesia, khususnya di Unisula pun banyak yang cari Pak ini Pak. Memang ya. Mungkin saya buka sesi diskusi untuk tanya jawab di term 1. Saya batasi 3 pertanyaan untuk dalam waktu 15 menit Pak Irwan dan teman-teman sekalian. Monggo kalau mau ada yang mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau langsung saja tuliskan di kolom chat yang ada di Zoom ini. Mungkin saya dulu Mas, bisa Mas. Boleh Mas. Pak Jafar. Ya. Ya, monggo dipersilakan Pak Jafar. Ya, mohon maaf ini sekaligus mewakili beberapa pertanyaan teman dari teman Pak Irwan. Ya, silakan Pak Jafar. Ya, ini kaitannya dengan beberapa hal itu mengenai apakah Emerald itu bisa menampilkan data artikel tentang topik terkini, ya topik terupdate yang barangkali ini lebih memudahkan bagi para authors untuk kemungkinan akseptabilitasnya. Ya. Kemudian informasi mengenai status jurnal di indeks jurnal itu apa Scopus atau indeks yang lain. Itu ada enggak informasi mengenai jurnal-jurnal yang bersangkutan. Kemudian rata-rata waktu ya, kalau tadi sudah disampaikan rata-rata yang saya lihat itu 1 tahun. Ada enggak yang lebih minimal dari 1 tahun? Atau secara keseluruhan rata-rata waktu diterimanya itu mulai dari penulisan pengajuan sampai dengan diterima itu berapa bulan, Pak? Ya. Kemudian Emerald itu sebagai publisher ya. Ini untuk kaitannya dengan translate barangkali atau penyesuaian bahasa, selingkuh bahasanya. Itu Emerald menyediakan fasilitas enggak bagi para authors itu untuk translate bahasanya, kemudian sekaligus mungkin juga perlu ditampilkan fee-nya berapa. Itu Pak. Nah selain itu tentu saja mengenai keamanan data, karena ini kaitannya dengan hak kepemilikan penggunaan jasa dari Emerald, itu kalau misalnya data itu diakses oleh di luar Civitas Akademika, mungkin enggak itu
Kalau misalnya untuk keamanan data itu sendiri gimana? Itu Pak Irwan, terima kasih. Monggo untuk Bapak Irwan bisa langsung dijawab dulu atau kita rangkum dulu nanti kalau ada pertanyaan. Saya rasa saya ingin jawab karena cukup banyak pertanyaannya. Oh iya, monggo langsung saja. Iya, kalau yang pertama tentang top artikel ya. Sebenarnya sekarang ini kalau Bapak hampir sebagian besar publisher top dunia itu sekarang itu beberapa artikel itu bidang manapun saya rasa itu sekarang pengen mengkaitkan semuanya dengan UNDP SDG. Ya. Hampir semua publisher top dunia itu pengen mengkaitkan UNDP SDG. Makanya sekarang kan Bapak Ibu bisa lihat ya tentang gejolak fenomena alamnya sekarang tentang heatwave ya. Itu kan karena makanya itu sekarang tren UNDP SDG-nya sangat kuat sekali ya tentang pemanasan global, lalu ke arah itu dari hampir semua topik itu hampir dikaitkan dengan UNDP SDG. Makanya tadi kalau paper kami itu ada lagi fiturnya tambahin dengan UNDP SDG. Jadi hampir sebagian besar sekarang kalau itu menjadi trending sekali kalau menurut saya ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sekali ingin masuk salah satu jurnal, mau Emerald atau merek lainnya pun, misalnya Springer, Elsevier atau segala macam, biasanya harus ada sedikit, terutama ada bidang ilmu sosial, pasti harus mengkaitkan sedikit dengan UNDP SDG. Ya karena kita kan memang kuat-kuat di bidang sosial ya, jadi UNDP SDG. Jadi adakah ada kaitannya dengan misalnya tentang kesetaraan gender, lalu juga tentang pelestarian lingkungan atau apapun lah tentang kaitannya dengan UNDP SDG. Karena memang lagi trennya Pak. Itu lagi trennya sekali. Mungkin ya Pak ya. Hah? Sustainability mungkin. Iya betul, sustainability untuk ekonomi atau apapun, tentang pemberdayaan kewirausahaan atau segala macam. Kan UNDP SDG kan ada 17 poin dan poin-poinnya pun bisa dirinci dengan detail sekali, banyak sekali. Ya. Jadi memang udah arahnya ke sana. Itu jadi tren sekali. Kan UNDP SDG kan sampai tahun 2030 ya. Kalau nggak salah sampai semua beberapa negara-negara besar itu G20 kan mengatakan ingin sampai tahun 2030 kita mewujudkan UNDP SDG untuk negara-negara besar seperti G20. Jadi itulah sebenarnya kalau top artikelnya biasanya gini Pak, kalau Bapak mau membantu kita juga bisa bantu. Misalnya kita bisa mencarikan top artikel yang top downloadnya, top citation-nya kita bisa. Jadi Bapak misalnya kalau itu nanti kita akan kirimkan artikel-artikel apa yang paling banyak di download dan paling banyak disitasi. Mungkin maksud saya di situsnya ada tidak tersedia informasi mengenai hal itu, Pak? Tidak ada. Secara itu situsnya tidak ada, Pak. Lalu kemudian soal indexing, sebentar saya akan share screen dulu. Saya akan coba misalnya karena ini masuk ke jurnal, indeksinya saya pilih subjeknya, misalnya panjang cepat saja lah, kontik saja, misalnya ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengkliknya itu, karena kan jurnal itu kan punya dia indeksinya beda-beda, jadi harus masuk ke jurnalnya. Jadi kan tadi browse or konten lagi, tinggal pilih jurnalnya. Nah, ini salah satu jurnalnya, tinggal di situ tadi about journal atau why for this journal, tinggal diklik di sebagian sini about journal, lalu kemudian indeksinya ada di sini. Dia indeksinya apa? Di sini. Kita memberikan keterbukaan informasi kalau di situ. Nah, di sini juga kita ada informasi tambahan kayak jurnal news segala macam, ya. Lalu kita juga punya call of paper di sini. Untuk jurnal ini, ya. Jadi deskripsinya dan segala macam. Ya, jadi kalau untuk indeksinya itu lihat dari sini saja sih Pak, kita ada. Tapi harus masuk ke setiap jurnalnya, karena kita punya lebih dari 310, jadi 310 website seperti ini. Jadi tipe jurnalnya setiap jurnal pasti punya indeksnya yang berbeda-beda. Rankingnya yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga waktunya, waktu sampai di save ya Pak ya.
itu saya pernah ketemu yang sampai 3 bulan pun bisa Pak, di set ada 3-4 bulan itu pernah. Mungkin karena jurnalnya mungkin bagus ya, cukup bagus, jadi dia tidak perlu banyak revisi. Tadi ada beberapa yang setahun lebih itu pun kalau saya lihat rata-rata revisinya sampai 2-3 kali. Biasanya kalau yang dia di 3-4 bulan mungkin revisinya sangat minor sekali, sangat cepat di accept. Ya, itu bisa saja. Jadi tidak tergantung kepada jurnalnya, tapi juga tergantung kepada artikelnya. Apakah artikelnya itu memang sudah benar-benar baik ya atau tidak ya, kita itunya. Jadi benar-benar dari situnya sih Pak. Jadi kita tidak bisa mengatakan jurnal mana yang paling cepat diterima karena banyak sekali pertanyaan itu ke saya gitu. Tidak bisa, saya nggak bisa mengatakan. Ya, tapi Bapak Ibu tinggal browsing saja, Bapak Ibu bisa lihat. Saya kira saya butuh waktu berapa lama ya beberapa artikel itu. Nah, yang keempat tentang translation ya, translation. Tadi Bapak bicara tentang translation. Sebentar. Di sini ada author. Kita nggak ada translation dari Indonesia ke Inggris, itu tidak ada. Tapi kita ada namanya reading. Ini adalah kita Bapak lihat di sini ada manuskrip service. Nah, ini saya copy paste ke chatroom. Ini linknya. Nah, ini kita kerjasama yang edited untuk proofreading. Ya, jadi dia memeriksa. Tapi kalau dari Indonesia nggak ada, tapi dia ada beberapa dari China, Spain, Korea, Jepang, Brazil, dan Turki ya. Kalau Indonesia kayaknya nggak ada dia. Berapa harganya? Saya nggak tahu nih. Dia ada tulisannya di sini $125 full manuscript formatting. Ini kan, tapi kalau servisnya formatting, saya nggak tahu kalau servisnya kayak nah ini kan ada premium editing, ada premium editing plus. Nah, itu berapa duit harganya? Mereka banyak sekali servisnya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat sendiri gitu. Tinggal memakai ini. Tapi tidak ada jaminan ya kalau memakai ini pasti diterima di Emerald. Jangan, tidak ada jaminan. Ini cuma proofreading. Tetap kualitas topik tulisan Bapak Ibu yang kita utamakan. Kalau ini kan hanya melihat dari sisi grammarnya ya, language check dan segala macam itu saja. Tapi tidak mungkin kalau ke arah topik dan segala macam dia tidak terlalu detail. Ya, ini proofreading. Nah, berapa harganya? Tinggal di servisnya banyak sih ya. Servisnya banyak kayak ini. Oke. Lalu yang terakhir soal akses, dari segi akses. Akses itu boleh dibilang kalau akses itu kalau misalnya terabuse ya Pak ya, akses dari luar pihak dari usernya orang Unisula yang mengakses, itu sebenarnya bagi kami itu yang rugi adalah pihak Unisula, jujur saja. Makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau bisa username-nya itu harus @unisula.ac.id dan juga mengedukasi pihak usernya jangan membagikan username passwordnya. Kenapa? Username-nya harus nama Anda. Kalau Anda downloadnya ternyata teman Anda itu mendownloadnya luar biasa, jadi Anda yang malu karena nama Anda yang dipakai. Gitu. Kalau Anda downloadnya juga keterlaluan sampai pakai robot gitu, Anda yang malu juga. Ya, sekali lagi. Jadi untuk abuse-nya memang jadi kita butuh boleh dibilang kedisiplinan dari setiap user lah ininya ya. Tapi intinya tidak ada penalti apapun dari kami ya. Biasanya gini, kalau sampai abuse-nya sampai keterlaluan sekali, itu biasanya kita pernah hentikan. Kita pernah ada satu universitas itu sampai dia itu lebih dari 1000 download kalau nggak salah, itu di satu komputer yang sama. Di satu komputer sama, karena kita bisa tahu stationnya. Satu komputer yang sama, itu 1000 download, dan itu kan mustahil lah untuk satu orang gitu. Jadi itu biasanya kita blokir aksesnya itu selama kurang lebih 24 jam. Tapi itu saja sih Pak. Tapi kalau dia 24 jam itu peringatan pertama. Biasanya kalau peringatan kedua bisa sampai berapa hari. Kalau dia lakukan lagi, pihak dari universitas itu kalau dia masih tetap itu biasanya berapa hari kita akan blokir. Ya. Lalu itu. Untuk portal di awal itu mungkin nggak untuk di namanya semacam diantisipasi. Kalau misalnya emailnya harus pakai Unisula atau pakai yang lain bisa nggak? Kalau mungkin pakai Unisula aja yang dibatasi itu kan bagus malah nih. Kita membatasi dari Unisulanya Pak, Unisulanya.
ya. Jadi emailnya harus Unisula itu ya? Iya, betul. Oke. Tapi memang yang lebih baik lagi kalau Bapak memang memiliki SSO single sign on. Jadi kontrol dari Bapak, jadi lebih gampang, ya. Ya, kalau Bapak pakai Easy Proxy itu jauh Untuk lebih. SSO ini kan desain dari universitas secara keseluruhan. Jadi kita dari perpustakaan sebenarnya sudah meminta, dan ini sedang ada divisi lain yang bagian untuk mengatasi SSO-nya, Pak. Iya, kalau pakai SSO Easy Proxy kan memang ngelinknya ke data Bapak. Jadi Bapak yang bisa proteksi sendiri. Gitu. Ya, jauh lebih baik sih biasanya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan lagi dari sini? Ya, terima kasih jawabannya Pak Irwan. Monggo Bapak Ibu Civitas lain yang ingin mengajukan pertanyaan maupun pendapat atau masukan boleh diungkapkan di sesi ini. Ini sudah 10 menit sendiri tadi. Masih ada 20 menit lah maksimal. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Mungkin dari Bapak Ibu yang jurusan dari Fakultas Ekonomi, ini sangat berkaitan ini, Emerald ini dengan keilmuan Bapak Ibu. Boleh ditanyakan sedetail-detailnya, mumpung ada Pak Irwan di sini, selaku bisnis manajernya. Jadi hal teknis pun bisa dijawab ya Pak di sini. Kalau bisa juga dengan submit dan segala macam bisa. Ya. Monggo di sini juga ada dari LPPM tadi, divisi penelitian di Unisula, lembaga penelitian. Mungkin sudah cukup ini Pak Irwan, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada tambahan dari Pak Irwan atau Pak Jafar? Kalau dari saya cukup ya, tinggal Bapak Ibu tinggal kalau tadi dari Pak Jafar juga menanyakan di awal itu bertanya tentang usage, saya sudah pernah kirimkan juga ke Muhammad Muzaki ya, usage yang bulan Juli kemarin ya, jadi bisa bisa tinggal diinformasikan aja ke teman-teman. Tinggal yang memang untuk yang bulan Agustus nanti si awal bulan September baru saya bisa berikan, jadi tinggal tergantung dari situ. Nah, yang paling terpenting adalah memang Bapak Ibu tinggal menentukan saja si subjeknya yang dibutuhkan yang mana. Jadi tidak harus berlangganan seluruhnya. Saya rasa waktu kita pertemuan dengan Pak Jafar dan Pak Muzaki juga saya sudah memberikan harga untuk setiap subjek ya. Jadi tinggal pihak dari Unisula menentukan berapa subjek mana saja yang dilanggan gitu. Dan kita tidak ingin agar keefektifan dari berlangganan ini menjadi lebih baik. Lalu yang kedua adalah lupa tadi untuk training ya, nanti kita juga akan memberikan training kok. Jadi jangan khawatir, jadi ini kan hanya sosialisasi. Nanti kita juga akan memberikan training ke user lagi. Ya, ke user lagi bagaimana cara akses Emerald. Ya, lalu yang kedua juga kita akan memberikan training tips publikasi. Kita akan memberikan training tips publikasi ke jurnal internasional. Jadi karena saya tahu Unisula juga banyak sekali program studi S2 dan S3, jadi Bapak Ibu tinggal bisa memberitahukan kepada pihak dari dosen untuk mahasiswa pascasarjana, S2, S3 itu kita akan memberikan tips publikasi. Itu pun gratis, tidak ada mas ini. Kapanpun waktunya, Bapak Ibu mau kapanpun, nanti hari Sabtu depan saya akan training publikasi ini ke mahasiswa program doktoral, karena rata-rata kan doktoral kuliahnya hari Sabtu. Ya, itu bisa. Ya, itu itu salah satu perguruan tinggi di luar dari Jakarta. Jadi saya harus pakai Zoom, itu pun saya siap bersedia. Jadi hari Sabtu pun ya. Jangan khawatir. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ini mungkin sedikit tadi ada masukan dari salah satu sivitas dari Fakultas Psikologi ya, Bu Anggra ini. Unisula ini kan instansi Islam ya Pak. Mungkin masih banyak butuh jurnal Islami. Nah ini di Emerald ini ada irisan ke situ nggak ya Pak? Ke subjek-subjek Islam itu? Kalau ke arah misalnya Bapak Ibu masuk ke arah tadi ya, kita kan juga kalau Bapak Ibu lihat yang bidang ekonomi, itu sebenarnya hampir semuanya yang artikel-artikel yang dikirimkan oleh para dosen dari Unisula adalah yang terkaitan dengan
ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya. Islamik ya, betul. Ya, saya share aja sebentar. Screen saya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat kok di sini. Ya, ini adalah beberapa, ini kan jurnal tentang Islamic Accounting and Business Research. Ini ada 2 orang yang berhasil masuk di sini. Ya, lalu jurnal Islamic Marketing juga, ya. Bahkan ini jurnal Islamic Marketing ini yang download luar biasa ini Bapak Hendar ya, benar ya? Iya, Hendar. Nah, ini sampai 2000 download, 2700, citasinya sampai 29. Berarti ini artikelnya sangat luar biasa dan dia pun bercerita tentang apa? Halal food. Halal produk. Bahkan yang ini adalah Bapak Nur Olis ya, dia tentang service quality BPJS tapi ke arah syariah, perspektif syariah. Ya, hampir sebagian besar malah artikel-artikelnya terkaitan dengan ilmu ya itulah dengan keislaman. Tapi memang bukan nggak murni keislamannya ya, tapi memang ke arah tetap dihubungkan dengan ekonominya. Ya, jadi di sini terlihat sekali kok. Ya, terima kasih Pak Irwan. Artinya di Emerald ini nggak melulu ini ya ilmu umum ya. Ada irisannya juga dengan yang keislaman yang sesuai dengan keilmuan yang ada di Unisula, karena kita kan basisnya memang institusi Islam, jadi ilmunya memang orientasinya landasannya memang keislaman atau yang syar'i gitu. Bahkan kalau mohon maaf saya potong Pak Ahmad, bahkan kalau yang ilmu kayak pendidikan saya pernah ada salah satu artikel itu dia membahas tentang madrasah. Itu beda. Gitu, dan dimasuk ke jurnal tentang terkait dengan education, kependidikan. Di education ya, yang ada di Emerald ya, salah satu subjeknya ya. Betul. Jadi itu tidak harus memang tetap bisa saja itu terjadi. Ya itu bisa saja karena kan memang kaitkan dengan ilmu kependidikan, tapi dengan dia bicara tentang lingkupnya itu lingkup penelitiannya adalah madrasah. Lingkup penelitiannya madrasah. Ya kan itu bisa saja, itu nggak masalah kok kita ini kan. Ya, jadi jangan dilihat itunya. Dan kenapa tadi jurnal-jurnal di Indonesia, penulis-penulis Indonesia suka sekali memakai Emerald kita di Bang Muzaki, karena kita banyak sekali terkait dengan tadi dengan sosial ekonomi yang sesuai dengan Indonesia. Kita punya Islamic Finance, kita punya juga karena banyak sekali tentang terkait dengan Islamic. Jadi kita jurnal-jurnalnya, jadi banyak sekali penulis Indonesia masuk ke situ. Lalu kita banyak sekali jurnal-jurnal yang juga hubungannya dengan Asian emerging market, ya Asian Studies, emerging market, gitu. Jadinya banyak sekali orang-orang Indonesia yang suka sekali menulis di Emerald, dan itu pun kualitasnya tidak jelek. Kualitasnya tidak jelek. Ada yang Q1, ada yang Q2. Bahkan hampir sebagian besar jurnal tentang Islamic ekonomi syariah itu hampir semuanya itu adalah Q2 minimal. Yang Islamic market itu sudah Q2. Islamic accounting pun, yang finance pun udah Q2. Ya. Baik Pak Irwan. Mengingat keterbatasan waktu, ini mungkin tinggal 4 menit ini Pak. Jadi mungkin kalau ada tambahan bisa ditutup dari Pak Kepala Perpustakaan, atau dari Civitas masih ada tambahan pertanyaan. Kalau enggak, ini mungkin ada kata penutup dari Bapak Kepala. Monggo Pak Jafar, dipersilakan. Sampun. Oh, nggih, sudah. Ya, sampun Pak Irwan, ada tambahan? Kalau tidak ada, saya kembalikan. Sudah cukup. Ya, terima kasih Pak Irwan. Oh ya. Begitu Bu Anggraini ya tadi yang mengungkapkan pendapat di kolom chat. Jadi Emerald ini memang sedikit banyak memang core-nya ada di bisnis, tapi nggak melulu bisnis dan manajemen. Di situ ada irisan dari ilmu lain, bahkan keilmuan tentang Islam pun ada di situ, seperti Islamic Finance dan lain-lain, pendidikan Islam dan lain-lain ada di situ, walaupun tidak sebanyak core ilmunya, tapi tetap irisan ada di situ kalau mau mencari. Mungkin kita juga
berupaya untuk nyari memperbandingkan dengan artikel lain. Kita karena basisnya Islam, kita nanti juga akan mencari rujukan lain yang bisa memfasilitasi seluruh kebutuhan yang ada di Civitas Unisula. Gitu. Oh iya, ini ada tambahan sedikit dari Pak Jafar, monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Irwan, Bapak Ibu semua, Civitas Akademika Unisula untuk berkenan hadir. Ada satu informasi tambahan. Pertama mohon untuk link survei untuk diisi, itu sangat penting sekali bagi kita semua, tidak hanya bagi perpustakaan Unisula, tapi bagi kita semua, seluruh Civitas Akademika. Kemudian yang pertama itu survei mengenai kebutuhan Emirat, kemudian yang maksud saya kebutuhan terhadap langganan jurnal Emirat, kemudian yang kedua itu kebutuhan tentang langganan data OECD. Jadi mungkin yang belum mendengar mengenai OECD bisa diisi saja sesuai dengan pertanyaan yang ada. Insya Allah nanti di pertengahan September kita akan sosialisasi mengenai OECD, yaitu berbagai macam akses data di seluruh Indonesia, dan terutama itu kaitannya dengan kondisi makro ya, apakah itu tentang kemiskinan, jumlah penduduk, atau yang lain-lain yang itu sebagai data dukungan bagi para peneliti, baik dari Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, kedokteran, ataupun ilmu sosial, ataupun ilmu hukum. Dan di situ banyak sekali yang bisa diakses mengenai data-data. Yang saya perhatikan di beberapa jurnal, termasuk tadi termasuk yang di Emirat ini, saya melihat beberapa data itu ada di antaranya banyak sekali yang mendapatkan dukungan dari OECD. Jadi mereka sering menyebutkan bahwa data yang ditampilkan di dalam jurnal itu adalah data dari OECD. Soalnya nanti akan kita segera share untuk sosialisasi kembali mengenai data OECD ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, mohon maaf, mohon keikhlasannya meluangkan beberapa waktu, 1 menit mungkin itu untuk mengisi survei yang kami lakukan. Terima kasih atas kehadirannya. Itu saja dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jafar atas kata penutupnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Irwan Soekardi, selaku Business Manager dari Emirat Publishing Representatif Indonesia, atas pemaparan materinya, kemudian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Civitas Akademika Unisula. Semoga terjalin kerjasama yang baik di masa depan ya, Pak Irwan. Mungkin saya cukupkan dari saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Bapak Zakid, dan terima kasih juga kepada narasumber kita pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menjadikan pertimbangan kita untuk berlangganan atau kerjasama di kemudian hari. Acara selanjutnya yaitu Bapak Ibu silahkan mengisi link presensi yang telah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Untuk sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mewakili segenap panitia dan keluarga besar UPT Perpustakaan Unisula, kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.